Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatul Jana. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka. Baiklah, saat ini saya sedang melakukan praktik unit 1 mata kuliah Manajemen Risiko Agribisnis. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bapak Rizal selaku pemilik usaha tanaman hidroponik. Izin Pak, waktunya untuk melakukan sesi wawancara. Sudah berapa lama usaha Bapak ini berjalan? Baiklah, saya perkenalkan dulu, nama saya Rizal, saya pemilik usaha hidroponik ini. Lama kami memulai dari usaha hidroponik ini lebih kurang sudah berjalan 6 bulan, setengah tahun yang lewat. Apa saja tanaman yang dibudidayakan hidroponik ini? Karena kita masih skala belajar atau skala pemula lah kata anak-anak sekarang, tanaman yang kami budidayakan ada 3 jenis sementara ini, yaitu lada, pakcoy, dan juga resin. Baiklah Pak, wawancara ini itu terkait resiko keuangan dan resiko operasional serta cara melakukan mitigasinya. Mitigasi di sini adalah upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko atau dampak kerugian. Untuk yang pertama yaitu risiko keuangan. Pertanyaan pertama, berapa modal awal untuk memulai usaha ini? Cara soal modal awal itu kalau saya hitung, kalau tidak salah ini ya, lebih kurang untuk seluruhnya ini 10 jutaan. Modal awalnya. Selanjutnya, biaya apa saja yang besar dalam pengeluaran usaha ini? Biaya yang paling besar di sini yang pasti instalasi itu sendiri, seperti ini modulnya ini, mejanya ini ya, dari bahan taso atau rangka baja, dan itu yang pertama itu kita modal pertama kali buat itu pakai kayu kasau, itu yang paling besar biayanya. Selanjutnya, apakah pernah mengalami kenaikan biaya produksi? Ya pernah itu seiring dengan harga dari bahan-bahan instalasinya seperti rangka baja dan juga pipa paralon ataupun dari talang air ini, itu ada kenaikan harga kemarin, apalagi ini bahan baku plastik itu naik sekarang. Selanjutnya, apakah harga jual produk pernah turun serta apa dampaknya? Kalau hasil produk harganya itu selama ini masih stabil itu. Harga kami di sini mematok harga karena niatnya mau memperkenalkan dulu produk sayur kami ini untuk skala harga daerah kita atau desa kita ini dipatok harga 2.000 sampai 3.000 per batang atau per lubang tanam. 2.000 sampai 3.000 per Lubang tanam. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola keuangan sehari-hari? Kalau dalam mengelola keuangan dari usaha hidroponik ini, kami di sini jualnya itu 3 hari sekali, lebih kurang 3 hari sekali, karena kami juga di sini semai 3 hari dan panennya pun 3 hari. Jadi untuk mengelola keuangannya dari pendapatan penjualan itu kami simpan dulu, dan waktu kalau terutama kalau benih habis ataupun pupuk abemiknya habis, itu kami putarkan lagi untuk membeli biaya pupuk tersebut. Itu cara mengelolanya Pak ya. Ya. Yang terakhir, apakah
dalam usaha ini menggunakan modal sendiri atau pinjaman? Untuk saat ini alhamdulillah kalau soal biaya itu modal sendiri. Jadi tidak ada pinjaman sama sekali. Tidak ada. Nah, untuk mitigasinya Pak, upaya atau tindakan untuk mengurangi resikonya dari secara keseluruhan. Untuk apa tindakan kita untuk mengurangi segala risiko dalam usaha ini, kami menyiasatinya itu dengan menyemai, pertama dari jumlah semayan itu benar-benar kita perhitungkan. Seperti di sini kan jumlah lubang tanamnya untuk keseluruhan lebih kurang 1.350 lubang tanam, yaitu terdiri dari 4.450 untuk modul semai, 450 modul remaja, dan juga 450 modul dewasa. Nah, dari situ kami buat rotasi tanamnya, yaitu untuk sementara ini rotasi tanam yang kami jalankan itu untuk jangka panen 45 hari. Jadi rotasi tanam kami ambil itu 3 hari sekali semai, jadi otomatis 3 hari sekali panen. Itu cara mengatasinya. Ya. Nah, selanjutnya itu tentang resiko operasionalnya. Untuk yang pertama, apa kendala yang sering terjadi dalam sistem hidroponik? Kalau resiko operasionalnya dari segi biaya, apalagi sekarang biaya pas benih atau benih sayur ini, terutama yang sekarang ini yang paling melonjak harganya itu dari kemarin kalau tidak salah lebih kurang 45, paling 50, dan sekarang baru-baru ini itu mengalami lonjakan harga, itu mencapai di angka 80-an lebih, 80 ribuan lebih untuk satu bungkus ini. Kendalanya itu lonjakan harganya Pak. Iya, itu yang paling utama kan. Selanjutnya, apakah pernah terjadi kerusakan instalasi? Pernah. Apalagi di sini kan kami memakai dua jenis bahan, yaitu dari talang air modifikasi dan juga dari pipa paralon. Untuk talang air itu sering mengalami itu kendala seperti kebocoran. Pasti itu kebocoran karena di antara kebocoran yang terjadi karena di tempat-tempat yang kami rekatkan pakai lem gitu. Itu yang sering bocor. Kalau untuk pipa paralon alhamdulillah itu tingkat kebocorannya agak minim. Selanjutnya, jika listrik mati, serta apa dampak? Iya, karena di sini kan kita memakai sistem NFT ya. Karena di hidroponik itu ada 3 sistem yang paling umum ya, sistem kubik atau sistem tumbuh, sistem genangan tidak pakai pompa. Nah, kedua sistem DT itu pakai pompa, yaitu tapi dengan kedalaman tertentu, kita lebih kurang 2 cm ke dalamnya. Dan ini saya pakai sistem NFT atau nutrien film teknik, itu dengan aliran tipis. Di sini airnya jadi perputaran sirkulasi air itu tipis mengalir, dan kendalanya itu sebenarnya sangat berisiko, terutama di daerah kita sering mati lampu. Jadi untuk mengatasinya kami di sini menyediakan mesin genset jika ada mati lampu atau PLN-nya mengalami perbaikan. Untuk dampaknya sendiri Pak, terjadi Itu dampaknya kemarin itu kalau mati lampunya lebih kurang 3 jam atau 3 jam ke atas, itu yang pasti tanamannya sendiri mengalami kelayuan, atau kalau lebih lama lagi mungkin mengalami kematian. Itu risiko yang paling nampak. Apakah pernah terjadi gagal panen? Pernah. Kemarin itu yang pasti yang mencolok itu pas kita kan ada tiga tanaman, jadi
Jadi selada, pakcoy, cai sindan yang pernah gagal panen waktu itu selada karena kemarin itu mungkin kami juga kurangnya pengamatan, selada itu terkena bahasa ininya tibon atau ujung daunnya terbakar. Jadi satu meja itu hampir seluruhnya boleh dibilang itu terbakar ujung daunnya atau mengalami tibon. Jadi terpaksa itu kita ambil itu sayur yang gagal-gagal itu. Selanjutnya, cara menjaga kualitas air dan nutrisi. Nah, untuk air di sini air baku kami menggunakan itu dua, dari air sumur yang ada di lokasi usaha ini dan juga air PDAM. Nah, itu ada perbedaan. Untuk air PDAM itu pH-nya itu terbilang basah atau 7 ke atas. Nah, untuk menjaga dari air baku ini kami menggunakan yang disebut di sini pH down. Nah, untuk menurunkan atau menstabilkan pH-nya. Dan untuk nutrisi sendiri kami sementara beli dari kawan yang sudah lama berkecimpung di hidroponik. Jadi untuk sampai saat ini hasil dari nutrisi yang dibikin kawan tersebut masih dibilang baik-baik saja. Selanjutnya, apakah hama dan penyakit masih menjadi masalah besar? Masih, kalau di hidroponik ini sebenarnya masih, apalagi di tempat kita ini mungkin saya sadari pengaruh tempat ya. Ini mungkin masih banyak rumput-rumput. Jadi di situ yang paling sering kami jumpai di tanaman ini yaitu ulat dan juga belalang. Itu yang sering menjadi hambatan atau hama di sini. Cara mengatasi hama dan penyakitnya? Selama ini cara mengatasinya kami dengan dua cara. Yang paling dominan yaitu dengan cara manual atau langsung kami ambil pakai tangan sendiri. Dan kalau memang serangannya sudah mendekati ambang batas itu kami menyemprot atau mengendalikannya dengan cara kimia. Di situ tapi kami dosisnya tidak terlalu besar, dosis disesuaikan. Dan nanti di fase di modul dewasa itu tidak kami lagi melakukan semprotan, cuma kami amati dan jikalaupun ada hama atau serangga yang ada di sana kami ambil secara manual. Karena kami di sini sadar untuk sayur ini langsung dikonsumsi, jadi untuk dengan ini boleh dibilang low insect kimia atau rendah kimianya. Kemudian, bagaimana pengaruh cuaca terhadap produksi usaha? Cuaca di sini sangat menentukan, yaitu ketika cuaca panas itu instalasi sering mengalami kenaikan suhu. Jadi itu berpengaruh juga terhadap perkembangan tanaman hidroponik ini. Suhu yang ideal yang itu 30 derajat Celcius ke bawah, itu sekitar 25 sampai ya boleh dibilang lah sampai 25 sampai 30 derajat Celcius. Itu suhu yang paling ideal. Dan kalau lebih dari itu, suhu lingkungan yang di atas itu agak kurang mendukung. Dan untuk mengatasinya kami di sini karena perlengkapan kita belum tersedia, jadi kami mengatasinya dengan cara itu terus memperbanyak volume isi tandonnya. Jadi diharapkan di situ nanti aliran yang terjadi di sana itu mengurangi tingkat suhunya. Cara mengatasi semuanya gimana Pak? Dari semua resiko operasional. Kalau secara umum, secara global untuk mengatasi risiko semuanya itu selama ini yang kami lakukan itu dengan cara mengadakan
pengamatan berkala, yaitu kami membuat sejenis buku pengamatan atau buku panduan yang kami beri tabel, dan itu dilakukan oleh anak saya. Lebih kurang kalau ini tadi 3 hari sekali dilakukan pengamatan, dari pengamatan seluruhnya, pengamatan global. Baiklah, itu saja pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai hidroponik tentang resiko keuangan dan operasional. Baik, untuk Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Jawaban ini sangat bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan laporan ini. Pada Bapak, semoga usahanya semakin lancar dan berkembang ke depannya. Itulah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.